Hadis ini berbicara mengenai keistimewaan dan khususiyah yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenai amal perbuatan umat ini. Amal perbuatan manusia terbagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, amal yang dilakukan oleh tubuh badan. Yang kedua, amal yang dilakukan oleh lisan. Yang ketiga, amal yang dilakukan oleh hati atau oleh akal. Amal perbuatan yang dilakukan oleh tubuh badan, mata, telinga, tangan, perut, kemaluan, dan juga kaki. Anggota tubuh badan yang saya sebut tadi beramal, tapi tidak bercakap. Yang kedua adalah lisan, yang menjadi wasilah untuk orang boleh paham apa yang kita kata. Walaupun apa yang dikata terkadang mempunyai maksud yang positif atau yang negatif. Seperti orang mengatakan pujian, tapi hakikatnya ingin memaki. Kata-katanya itu indah, tapi hakikatnya kotor, tidak elok. Yang ketiga adalah amalan di dalam hati. Oleh sebab itu di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang anggota-anggota ini yang akan bertanggung jawab nanti di hadapan Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari kiamat akan ditutup mulut. Mulut tutup. Siapa yang bercakap? Tukallimuna aydihim. Tangan berbicara. Kemudian disaksikan oleh kaki. Berarti tangan dan kaki telah berbicara. Kemudian di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati masing-masing juga akan disoal. Tidak akan disoal kecuali ia akan menjawab. Dengan demikian di dalam Al-Quranul Karim juga berbicara tentang keseluruhan anggota tubuh badan ini. Katanya waqalu lijuludihim. Mulut berkata kepada kulit yang menutupi tubuh badan mereka, lima syahidtum alaina. Hai kulit, kenapa kamu menjadi saksi kepada Allah? Saksi yang memberitahu apa yang kami buat. Kulit ini kan yang menutup tubuh badan kita, termasuk perut, termasuk kemaluan. Waqalu lijuludihim. Yani waktu itu ketika ditutup oleh Allah lisan daripada berbicara, lisan tak berbicara. Bercakap, mata bercakap, telinga bercakap, kaki bercakap, perut bercakap. Yang ianya adalah bahagian daripada perbuatan anggota tubuh badan. Setelah mereka anggota badan bercakap, mulut dibuka untuk berbicara. Ketika dibuka mulut berbicara, dia condemn. Kepada siapa? Kepada kulitnya sendiri. Waqalu lijuludihim. Mereka berkata kepada kulit tubuh badan mereka, lima syahidtum alaina. Hai kulit, kenapa kamu cerita semua benda yang kita buat di dunia? Hari ini semua anggota tubuh badan, dia tak ada option, tak ada pilihan. Dia ikut je. Kita suruh apa ni anggota tubuh badan, dia ikut. Tapi nanti dia akan tanggung jawab sendiri kepada Allah. Untuk berbicara kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang suruh saya buat ini, saya buat itu. Semua anggota badan yang akan berbicara. Jadi kalau orang itu berbuat benda yang mungkar karena takut orang lain, dia patut takut dengan dirinya sendiri. Sebab nanti akan jadi saksi bukan orang lain. Tubuh badannya akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bahagian daripada amalan yang dilakukan oleh tubuh badan. Amalan yang dilakukan oleh al-lisan, dan yang ketiga adalah amalan yang dilakukan oleh hati. Oleh sebab itu, ketika ditafsirkan arti iman, apakah itu iman? Qaulun bil lisan wa amalun bil arkan wa tasdiqun bil janan. Keyakinan dalam hati diungkap melalui lisan, diterjemahkan melalui anggota tubuh badan. Hadza mukmin. Di dalam hadis al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam adalah orang lain selamat daripada mulut dan juga tangannya.
Di antara ketiga-tiga anggota atau tiga-tiga amalan tadi yang disebutkan dalam hadis ini adalah amalan yang ada di dalam hati. Amalan yang ada di dalam hati. Amalan dalam hati ini ada yang baik, ada yang tak baik. Amalan yang baik husnudzan. Amalan yang baik tawadhu. Amalan yang baik ikhlas. Amalan yang baik zuhud. Amalan yang baik al-qanaah, rasa cukup dengan apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati juga punya amal yang tidak baik, seperti tamak rakus, riya, sombong, hasad dengki, buruk sangka. Itu bahagian daripada amalan-amalan hati yang tidak baik. Di antara amalan-amalan yang tidak baik adalah kata-kata di dalam hati mengumpat memaki orang yang tak terungkap melalui lisan. Lisan tak cakap, tapi hati maki. Lisan tidak berbicara, tapi hati mengumpat. Lisan tidak berbicara, tapi hati bercakap kotor tentang orang lain. Adakah amalan ini dalam hati yang tak terungkap melalui lisan? Itu dikira dicatat? Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, rasanya ayat ini selalu kita dengar khususnya dalam majelis tahlil. Ya kan, lillahi ma fis samawati ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Kalau milik Allah semua di langit, yang ada di bumi juga. Wa in tubdu, kalau kamu zahirkan, kalau kamu tampakkan, kalau kamu jelaskan ma fi anfusikum, apa yang ada dalam hati kamu, ditunjukkan dengan lisan, dengan perbuatan. Ingin pukul, dipukul orang, contohnya ingin sepak, disepak orang, contohnya ingin curi, dia curi di orang. Keinginan dalam hati tapi dilakukan oleh anggota badan. Itu apa yang ada dalam hati tapi terungkap melalui perbuatan. Au tukhfuhu, atau ada dalam hati tapi kekal dalam hati, tak dikeluarkan. Tersimpan di dalam hati juga. Yuhasibkum billah, dihisab oleh Allah, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini jelas bahwasanya apa yang ada dalam hati diterjemahkan atau disimpan daripada hal-hal yang salah atau yang baik, ianya dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya masalah yang ada di dalam hati ini, ada perkara-perkara yang di luar kontrol, di luar kita punya kemampuan. Tengok orang datang contohnya ke rumah kita, ini jangan-jangan begini, ini nak minta duit nih, ini nak ini yakni spontanitas, ya, secara langsung ada dalam hati perasaan buruk sangka kepada orang. Yang seperti ini namanya khawatir. Suara dalam hati yang tidak elok. Kata dalam ayat tadi, hal yang tidak elok dalam hati juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, yang salah walaupun dilakukan di dalam hati, ia kekal salah. Namun bahagian daripada rahmatnya Allah kepada umat ini adalah kalau ada kesalahan dilakukan dalam hati, selagi tidak diungkap oleh lisan atau oleh perbuatan, itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha tajawaza li ummati ma haddatsat bihi anfusuha. Allah memaafkan ke atas umatku apa yang ada di dalam hatinya, perkara yang tak elok, yang tidak betul, yang dosa. Malam tatakallam, selagi dia tidak bercakap. Jadi syarat apa yang ada dalam hati itu dimaafkan kalau tidak bercakap atau dia buat. Kalau sudah cakap atau buat, maka ia dicatat sebagai satu dosa. Paham dong? Tapi yang menjadi permasalahan di sini adalah bukan hanya masalah catatan pada perbuatan. Iyalah, memanglah kita kalau berbuat dosa dicatat kita mohon ampun untuk dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tidak dicatat, tetap kalaupun tidak dicatat sebagai dosa, tapi tetap itu satu salah. Jadi bagi mereka orang-orang yang high level dalam iman, justru mereka itu takut pada Allah, bukan karena tak dicatat, bukan karena tidak berbicara dan tidak dicatat, tapi diketahui oleh Allah dalam hatinya.
perasaan yang tidak baik pada orang lain, kata-kata tak baik pada orang lain, dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala bukan karena ia diampunkan, tapi karena didapati oleh Allah hatinya ada sifat yang tidak baik, sementara hati ini adalah bekas untuk menempatkan Allah, bagaimana berada dalam bekas itu hal-hal yang kotor sehingga tidak elok untuk dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang tidak bersih. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tak tengok rupa paras tubuh badan, yang dilihat oleh Allah adalah hati kamu. Walihada dikatakan ya'lamu sirra wa akhfa wa huwa alimun bidzatis sudur. Allah tahu apa yang ada dalam isi hati. Para aulia itu takut pada Allah bukan hanya karena dosa saja yang dilakukan, tapi malu kalau didapati dalam hati ini hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kita nak mengatasi hal-hal seperti ini? Dengan adanya mumarasah terapi atau latihan untuk tidak memberi ruang kepada suara dalam hati bercakap sesukanya. Dengan tidak membiasakan diri mendengar apa yang disuarakan dalam hati tentang hal-hal yang tak elok. Kita punya kawan, kita punya member, walaupun kita punya jiran contohnya. Ini jiran kita ini begini. Kalau kita dengar, yang patutnya dia cakap 3, dia akan cakap 30 nanti. Apa pasal? Kita dengar. Syahwatul kalam al-istimrar. Syahwatnya bicara, nak cakap terus tak mau berhenti. Syahwatus sama', ini syahwatnya pendengaran, nak dengar terus. Jadi selagi buka telinga untuk dengar, selagi itu dia akan berbicara panjang. Tapi kalau kita tutup telinga untuk mendengar, dia akan berhenti bercakap. Kita bercakap, kalau orang tutup telinga jadi pergi. Nak cakap dengan siapa kita? Kita punya suara dalam hati ini, kalau tak elok, jangan dengar. Latihan seperti ini untuk tidak mendengarkan apa yang ada dalam hati, perkara yang tidak elok, mengumpat orang, maki orang, merendahkan orang, apapun saja yang tak elok. Jangan didengar, jangan diteruskan, jangan dihiraukan, jangan diberi ruang untuk terus berbicara. Lama-lama dia akan otomatis akan terhenti dengan sendirinya untuk tidak berbicara hal yang tak elok karena tak ada siapa yang dengar. Tapi kalau hal yang baik, dengar. Kalau hal yang positif, dengar. Supaya terbiasa dia mendengarkan hal yang baik dan positif. Dengan demikian, latihan seperti ini adalah untuk melatih kita punya hati untuk berkata yang baik atau bertindak yang baik dan bukan sebaliknya. Gerak.